Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri. Pagi ini saya dan tim berada di markas Kodim 0809 Kediri. Pada kali ini tema MPLS kita adalah bela negara, terorisme dan radikalisme. Pagi ini yang akan memberikan materi adalah Bapak Kapten Ajir. Beliau adalah Pasiter Kodim 0809 Kediri. Siswa hebat SMK Al-Huda Kediri, simak baik-baik apa yang beliau paparkan nanti, dan jangan lupa seperti biasanya tetap isi daftar hadir secara online dan nantikan challenge setiap hari yang akan disampaikan oleh admin SMK Al-Huda Kota Kediri. Siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri, simak dan ikuti terus kegiatan MPLS sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Demikian dari kami, pengantar dari kami. Sekali lagi simak kegiatan ini sampai berakhir. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Saya mewakili Komandan Kodim 0809 Kediri, Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Dwi Agung Sutrisno, SE MSI Han. Pada kesempatan ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditunda karena ada kegiatan di Korem, sehingga beliau melimpahkan tugas ini kepada kami untuk mengisi wawasan kebangsaan untuk adik-adik semua yang sedang mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan sekolah, belajar dan mengajar. Adik-adik yang saya banggakan, perlu kita ketahui semuanya bahwa kita memang harus mencintai negeri kita ini. Untuk itu pagi ini kita akan belajar tentang bela negara, khususnya tentang terorisme dan radikalisme. Anak-anakku sekalian, perkembangan informasi teknologi di era sekarang ini memang luar biasa pesat. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan IT yang membuat jarak di dunia ini semakin tipis, semakin dekat. Perkembangan IT menyentuh seluruh segi kehidupan di dunia ini. Dampak perkembangan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Anak-anakku harus pandai benar-benar memanfaatkan IT ini. Jangan kita yang lihat negatif saja, harus yang kita manfaatkan untuk positif, untuk kelanjutan berbangsa dan bernegara, untuk kelangsungan anak-anak untuk belajar ke depan. Masyarakat dan bangsa berhasil mengambil nilai positifnya akan mampu bersaing, berkompetisi menjadi anak-anak yang milenial, yang maju, yang modern untuk menyongsong Indonesia emas ke depan. Masyarakat dan bangsa dan anak-anakku sekalian tidak dapat mengambil nilai positifnya, akan kehilangan jati diri, menjadi bangsa yang terjajah nantinya. Bagaimana menghadapi hoak dan radikalisme? Perlu adanya terlibatan seluruh komponen bangsa untuk antisipasi, termasuk anak-anakku pelajar semuanya ini. Untuk perspektif pertahanan, yaitu sinergitas pemerintah, TNI Polri, masyarakat, sehingga mampu menciptakan daya tangkal bangsa Indonesia ini guna mewujudkan ketahanan nasional. Apalagi untuk anak-anakku penerus bangsa ini, para pelajar sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Anak-anakku sekalian, pertahanan negara dan keamanan bangsa negara kita ini diatur Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi anak-anakku semua itu punya hak dan wajib untuk mempertahankan dan keamanan negara ini, diatur dengan undang-undang. Perlu kita tahu, potensi konflik di negara kita ini yaitu ada 4 item ini. Separatisme yang pertama, yang kedua radikalisme, yang ketiga isu SARA, yang keempat demo yang anarkis. Itu terjadi karena hoak dan teror. Separatisme ini masih terjadi, anak-anakku sekalian, yang terjadi di Irian sana, di Papua, itu masih sekali, masih sering terjadi. Mungkin anak-anak, adik-adikku semua tahu di berita-berita TV, berita-berita online, itu semua anak-anakku juga harus tahu, belajar mengapa kok demikian, ya. Terus ada radikalisme, ada isu-isu SARA, terus demo yang anarkis di mana-mana. Ini karena terjadi karena berita hoak dan teror untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Teori SMI, serangan pasukan koalisi ke pusat kekuatan ISIS di Mosul mulai dari Oktober 2016. Itu meningkatnya gelombang eksodus imigrasi lebih dari 4 juta orang Suriah ke negara-negara tetangga. Ini karena konflik di negara sana. Foreign Terrorism Fighter atau VTF, ancaman sekitar 500 asal Indonesia kembali dari Suriah. Jadi anak-anak bangsa kita ini juga ikut terlibat ke dalam sana untuk menjadi terorisme, ya. Jangan sampai kita, anak-anakku, terprovokasi ikut-ikut berjuang ke sana, padahal bangsa kita itu memerlukan tenaga kita, pikiran kita untuk kemajuan negeri kita sendiri. Karena mensos menjadi sarana provokasi, ya, karena diprovokasi itu sehingga kita tercuci otaknya, tidak mementingkan negara dan bangsa kita ini, ya. SARA dijadikan pertentangan dan perbencian. Ingat, bangsa kita ini banyak sekali suku, banyak sekali agama, bahasa segala macam, rentan sekali dengan isu-isu SARA ini. Anak-anakku sekalian harus bijak, harus pandai, harus bertoleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Informasi hoak, isu provokatif menimbulkan kericuan. Ya, kalau SARA nanti dengan informasi yang provokatif, yang hoak, yaitu menghancurkan kehancuran bangsa kita ini. Anak-anakku harus bijak, semuanya harus bijak. Contoh di dunia ini, belahan dunia ini, negara-negara yang telah pecah, yaitu karena bahasa agama. Negara Yugoslavia itu menjadi 7 negara itu. Karena agama itu di negara Sudan dan Sudan Selatan, itu tahun 2011 udah pecah. Ini kita harus belajar dari negara-negara yang sedang konflik. Karena ekonomi dan agama negara itu pecah. Ini di Uni Soviet, Rusia, Ukraina, itu sampai ke Estonia, itu pecah karena ekonomi dengan agama. Anak-anakku harus belajar, harus tahu ini supaya negara kita tidak seperti negara-negara yang telah pecah itu. Indonesia ini yang saya sampaikan dari depan tadi, banyak suku, banyak agama, banyak warna kulit, bahasa daerah, letak geografis, kondisi ekonomi, adat istiadatnya sangat banyak. Kondisi ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Ini yang menjadi rawan konflik SARA. Ya, kalau kita pecah, mempersatukannya sulit. Harus kita rawat persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Jangan sampai negeri ini menjadi kancah konflik yang bersumber dari isu hoak yang bersifat provokatif dan merusak. Anak-anak sekalian, ingat, jangan mudah terprovokasi isu hoak yang provokatif dan akan merusak persatuan dan kesatuan kita semuanya. Lalu bagaimana? Apakah kita biarkan hancur?
atau mampu bersaing dengan secara kompetitif. Bila tidak ada Islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, ya bukan negara Indonesia. Bila tidak ada Katolik, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu, itu bukan negara Indonesia. Bila tidak ada Buddha, bukan Indonesia. Dan bila tidak ada Konghucu, itu bukan Indonesia. Artinya Indonesia itu bermacam-macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Kita tidak boleh egosentris, harus bertoleran. Itulah hebatnya negara kita ini. Harus kita cintai dan harus kita banggakan. Itu keindonesiaan kita. Tidak ada di negara lain seperti negara Indonesia ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini pidato Bung Karno pada tahun 1966. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anak-anak sekalian, ini penting sekali untuk membangkitkan diri kita, untuk mencintai negeri kita ini. Kejayaan masa lalu, kita harus lihat sejarah ke belakang. Majapahit itu menguasai Nusantara luar biasa, sangat disegani oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang sangat jaya, sangat gemah lipah, Lojinawi pada masanya. Dilanjutkan dengan ini yang hijau-hijau ini, ini Majapahit itu zaman kerajaan Majapahit. Yang hijau ini Sriwijaya, itu juga luar biasa. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang tinggal sejarah. Makanya jangan melupakan sejarah jas merah. Untuk apa? Jangan nanti negara kita terjadi seperti pada zaman kejayaan Majapahit. Jangan seperti kerajaan Sriwijaya. Singosari, itu telah sirna semua. Ini waktu kerajaan waktu itu. Ini semua sirna. Kita tinggal mengenang sejarahnya saja. Jangan sampai terjadi lagi untuk negara yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Apakah kita rela negara Kesatuan Indonesia ini akan bernasib sama, hanya sekedar tertulis di dalam buku sejarah? Majapahit tempo dulu kayak begitu kerajaannya, saat ini tinggal puing-puing yang ada di Mojokerto, di Trowulan sana. Apakah rela anak-anakku sekalian ini? Isu konflik hak radikalisme dapat, ini suatu gambaran, dapat terjadi kayak demikian. Sebelum konflik di Libya, negaranya gemah lipah, bangunannya demikian. Di Suriah kayak demikian. Tapi setelah konflik apa yang terjadi? Hancur puing-puing. Keselamatan jiwa raga, nyawa tidak ada artinya. Di Libya hancur, di Suriah kayak demikian ini. Mari kita renungkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tapi milik kita semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila harus diamalkan, harus dikonkretkan, serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara, serta di dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin hanya dengan itu kita akan punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan kita semuanya. Bagaimana supaya NKRI tidak hancur? Bangsa Indonesia memperlakukan imun seperti generasi muda kita ini, yaitu daya tahan tangkal dalam berbagai permasalahan bangsa kita ini. Harus mampu melewati
hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman. Imunitas kita gitu harus mampu melewati hambatan, tantangan, gangguan, serta ancaman terhadap negara kita. Sebagai bangsa Indonesia, kekebalan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Immunization lahir dan tumbuh dan berkembang serta yang alamiah dalam perjalanan sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Implementasi immunization yaitu peran agama ditambah peran pribadi individu para pemuda kita pada anak bangsa kita ini. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga konsensus nasional, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi Negara, NKRI bentuk kenegaraan, Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan negara kita. Pancasila telah terbukti kesaktiannya dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa kita, mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah sila pertama, yaitu cara berinteraksi dengan sesama manusia, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara bernegara, yaitu menjaga persatuan Indonesia. Cara berdemokrasi, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan nasional adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian, cegah hasutan, provokasi, dan adu domba. Ajak seluruh masyarakat menghilangkan sentimen sara. Ingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang membangun jika semuanya bersatu. NKRI tidak boleh terpecah belah. Memahami dan mewarisi nilai-nilai luhur bangsa, yang pertama yaitu menghormati perbedaan. Yang kedua, semangat untuk bersatu. Yang ketiga, rela berkorban dan pantang menyerah. Yang keempat, bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, optimis dan percaya diri. Yang kelima, nasionalisme dan harga diri bangsa kita. Jauhi nilai-nilai hedonisme, individualisme, konsumerisme, dan materialisme yang merusak nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Mendekatkan dan menjauh dan menjauhkan yang dekat. Ini kalau semua pakai IT, pakai HP, padahal kita duduk bersama, tapi yang dihubungi orang yang jauh. Nah, ini karena pengaruh IT yang tidak positif tadi. Seyogianya kalau sudah kumpul, tinggalkan HP dulu, kita bercengkerama sama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Satu tersakiti, maka yang lain merasa disakiti. Berbuat untuk kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan. Negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, tanhana dharma mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua. Sebagai dasar wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pelihara sikap saling menghargai. Sejarah membuktikan bahwa setiap pemuda turun akan terjadi perubahan besar di negara ini. Ya, anak-anakku itu pernah
Kita dengar pidato Pak Karno, beri aku 10 pemuda akan guguncang dunia. Artinya pemuda-pemuda ini harapan bangsa yang harus mempunyai nilai patriot, pantang menyerah, maju untuk menangsang masa depan. Perubahan pada pemuda waktu itu, nasionalisme pertama itu timbul tahun 1908, yaitu kebangkitan nasional. Waktu itu kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda, dilanjutkan oleh Jepang. Masa kebangkitan pemuda itu pada tahun 1908 ingin negara kita bebas dan memerdekakan seperti yang kita jalani saat ini. Nasionalisme yang kedua yaitu pada Sumpah Pemuda 1928. Nasionalisme kita kemerdekaan 1945. Nasionalisme keempat lahirnya Orde Baru. Nasionalisme kelima lahirnya Reformasi 98 ini. Ini semua wujud pemuda-pemuda anak bangsa kita ini. Anak-anakku, kita harus netral dan bebas dari kepentingan politik praktis. Anak-anak pelajar kita sudah fokus sama pelajar saja, tidak ikut politik, tidak boleh terkotak-kotak dalam kepentingan partai politik dan tercerai-berai dalam arus kepentingan elit politik. Fokus belajar saja, memiliki komitmen, loyalitas, integritas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, dan membanggakan orang tua anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di masa pandemi COVID-19 ini, saya minta tetap semangat, karena ini dilakukan bukan negara kita, di seluruh dunia demikian. Era belajarnya pun beda. Kalau dulu langsung face to face, sekarang pakai IT. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Kita bisa melanjutkan belajar dan mengajar dengan baik untuk masa depan bangsa dan masa depan anak-anak sekalian. Tetap semangat. NKRI harga mati. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk memotivasi anak-anak belajar ke depan yang lebih berprestasi, bertanggung jawab, membanggakan orang tua, membanggakan alma mater sekolahan kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swanti Astu. Namo Buddhaya.